Di sudut sekolah yang riuh, ada 3 nama yang selalu disebut bersamaan Asep, Ujang, dan Ucok. Mereka menamai diri mereka 3 sekawan. Usia mereka baru 18 tahun, tapi energi mereka seperti tak ada habisnya. Guru-guru sering menggelengkan kepala melihat tingkah mereka yang badung bukan karena jahat, tapi karena rasa ingin tahu mereka yang luar biasa besar dan keberanian mereka yang terkadang kelewat batas. Mereka punya sebuah ritual rahasia, sebuah kompetisi yang hanya mereka bertiga yang tahu. Bukan adu panco atau balap lari, melainkan sesuatu yang mereka sebut burung muda. Setiap Jumat, mereka akan mengukur siapa yang punya burung paling super. Suatu sore yang terik, saat berjalan pulang, mereka melewati rumah Mbak Tiara. Seorang janda muda berusia 22 tahun yang cantik dan memiliki tubuh yang menggoda. Di halaman rumahnya, berdiri sebuah pohon mangga yang luar biasa lebat. Buah-buahnya yang ranum, berwarna kuning keemasan, menggantung rendah seolah sengaja menggoda siapa saja yang lewat. Mata Ujang berbinar. "Lihat itu," bisiknya pada kedua temannya. "Pasti manis sekali." Mbak Tiara jarang keluar. Dia tidak akan tahu kalau kita ambil beberapa, timpal Ucok sambil menelan ludah. Asep terdiam, hatinya bimbang, mengambil barang orang lain tanpa izin terasa sangat salah. Tapi godaan mangga yang berair dan tatapan penuh harap dari kedua sahabatnya membuatnya goyah. "Baiklah," putus Asep dengan berat hati, "tapi kita lakukan malam ini, dan kita harus sangat hati-hati." Malam pun tiba, lebih kelam dari biasanya. Langit ditutupi awan tebal, menyembunyikan bulan dan bintang. Suasana yang sempurna untuk sebuah misi rahasia. Dengan jantung berdebar kencang, mereka bertiga mengendap-endap mendekati rumah Mbak Tiara. Ujang memanjat pagar bambu yang reyot dengan lincah, disusul Ucok. Asep yang ragu-ragu menjadi yang terakhir. Saat Ujang mulai memanjat pohon mangga, kakinya salah berpijak. Kraak, suara ranting kering yang patah terdengar begitu keras di keheningan malam. Ketiganya membeku, napas mereka tertahan. Sesaat kemudian, sebuah cahaya kuning menyala dari jendela rumah. Pintu depan terbuka dengan derit pelan. Sosok Mbak Tiara muncul di ambang pintu, hanya diterangi cahaya lampu dari dalam. Wajahnya tidak terlihat marah, melainkan sedih. "Kalian mau mangga, Dik?" Suaranya terdengar lembut, namun bergetar menahan tangis. "Kenapa tidak bilang saja sama Mbak? Kalau kalian mau, Mbak bisa ambilkan yang paling bagus." Dunia 3 sekawan seakan runtuh. Rasa malu dan bersalah menghantam mereka jauh lebih menyakitkan daripada bentakan atau hukuman fisik. Ini bukan lagi tentang kenakalan anak-anak. Ini tentang mengecewakan kebaikan hati seseorang. Ujang dan Ucok melompat turun dari pohon, kepala mereka tertunduk dalam-dalam, tak berani menatap wajah Mbak Tiara. Asep, yang berdiri paling dekat, terpaku. Bukan hanya karena takut, tapi karena dalam cahaya temaram itu, Mbak Tiara terlihat begitu cantik. Kesedihan di matanya justru membuat Asep merasa sangat bersalah. Dengan suara yang masih lembut, Mbak Tiara berkata, "Sudah malam, ayo masuk dulu. Nanti kalian dicari orang tua." Mereka bertiga melangkah masuk dengan ragu. Di dalam rumah yang hangat dan rapi, aroma melati samar-samar tercium. Mereka semakin tertunduk malu. Mbak Tiara tersenyum tipis. Sebuah senyum yang meneduhkan. "Mbak akan maafkan," katanya pelan. "Asalkan kalian berjanji satu hal." Ketiga anak itu mengangkat kepala mereka serempak, mata mereka penuh tanda tanya. "Berjanjilah," lanjut Mbak Tiara. Suaranya kini lebih mantap. "Untuk datang ke sini setiap pulang sekolah selama sebulan penuh. Bukan untuk dihukum, tapi untuk menemani Mbak." Asep, Ujang, dan Ucok saling berpandangan, bingung. Menemani? Hukuman macam apa ini? "Rumah ini terlalu sepi," kata Mbak Tiara lagi. Tatapannya menerawang. "Dulu, almarhum suami Mbak yang selalu merawat kebun dan memetik mangga. Sekarang, Mbak sendirian." Ada getar kesedihan yang begitu dalam di kalimat terakhirnya, membuat Asep merasakan sesuatu yang aneh di dalam dadanya. Rasa bersalahnya bercampur dengan iba. Tanpa menunggu persetujuan teman-temannya, Asep mengangguk. "Kami janji, Mbak." Dan begitulah hukuman mereka dimulai. Hari pertama terasa canggung. Mereka hanya duduk di teras, sementara Mbak Tiara menyapu halaman. Hari kedua, Ucok memberanikan diri membantu menyiram bunga. Hari ketiga, Ujang memunguti daun-daun kering. Asep, yang paling pendiam, justru yang paling sering memperhatikan Mbak Tiara, mencoba memahami kesedihan di balik senyumnya. Seiring berjalannya waktu,
mereka mulai terbiasa. Namun, ada kecanggungan baru yang muncul. Di dalam rumahnya sendiri, Mbak Tiara seringkali hanya mengenakan pakaian santai yang tipis. Bagi ketiga, anak laki-laki yang sedang tumbuh itu, pemandangan tersebut adalah hal baru yang membuat mereka salah tingkah. Mereka berusaha keras untuk tidak memandang, namun mata mereka seringkali tak bisa diajak kompromi. Suatu hari, saat membantu Mbak Tiara menurunkan toples dari lemari dapur yang tinggi, Ucok yang berdiri di atas kursi goyang kehilangan keseimbangan. Saat terjatuh, tangannya secara refleks terulur ke depan, dan tanpa sengaja menyentuh dada Mbak Tiara yang berdiri di bawahnya. Waktu seolah berhenti. Wajah Ucok pucat pasi lalu memerah padam. Ujang yang melihatnya menahan tawa, sementara Asep merasakan darahnya mendidih karena malu dan marah pada situasi itu. Mbak Tiara hanya terdiam sejenak, sedikit terkejut, namun ia segera menguasai diri. Dengan tenang, ia memegang bahu Ucok dan berkata, "Tidak apa-apa, hati-hati kalau naik." Sikapnya yang dewasa justru membuat mereka merasa semakin bersalah. Malam itu, Ujang dan Ucok mungkin saling berbisik dan tertawa kecil. Tapi bagi Asep, insiden itu terasa sangat salah. Dia merasa mereka telah melanggar kepercayaan yang diberikan Mbak Tiara. Rasa iba dan keinginan untuk melindunginya tumbuh semakin kuat. Beberapa hari kemudian, saat Ujang dan Ucok sedang asik memetik mangga, Asep melihat Mbak Tiara duduk sendirian di ayunan tua, menatap sebuah foto di tangannya. Asep mendekat dengan pelan. "Itu suami Mbak," kata Mbak Tiara tanpa menoleh. "Dia orang yang sangat baik." Asep hanya diam, duduk di sampingnya. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar mengerti bahwa di dunia orang dewasa ada luka dan kerapuhan yang tidak terlihat. Bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang kenakalan atau menjadi yang paling super, tapi tentang kemampuan untuk menghormati, menjaga, dan menemani seseorang di tengah kesepiannya. Dan sore itu, di bawah pohon mangga yang rindang, Asep merasa burungnya telah tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berarti. Insiden di dapur itu meninggalkan jejak yang tak terduga di benak Asep. Sementara Ujang dan Ucok menganggapnya sebagai lelucon canggung, Asep justru merasakan hal lain. Sentuhan singkat yang tak disengaja itu membangkitkan sebuah rasa ingin tahu yang mendalam, sebuah kenikmatan terlarang yang membuatnya merasa bersalah sekaligus penasaran. Sejak saat itu, Asep mulai merencanakan sesuatu secara diam-diam. Dia mulai mencari alasan untuk tinggal lebih lama setelah Ujang dan Ucok pulang. "Aku bantu bereskan selang air ini dulu Mbak," katanya suatu hari. Di hari lain, "Kayaknya genting di teras ada yang bocor, biar aku periksa." Setiap menit tambahan yang ia habiskan di rumah itu terasa seperti kemenangan kecil. Rencananya berhasil. Suatu sore, hujan turun begitu deras. Ujang dan Ucok memutuskan untuk langsung berlari pulang. Asep, dengan jantung berdebar, memilih untuk berteduh. "Aku tunggu reda saja Mbak," ujarnya, mencoba terdengar santai mungkin. Mbak Tiara tersenyum. "Ya sudah, masuk saja, kita buat teh hangat." Hanya ada mereka berdua. Suara hujan di luar menjadi musik latar yang membuat suasana terasa begitu intim. Asep duduk di kursi rotan, sementara Mbak Tiara sibuk di dapur. Saat kembali dengan 2 cangkir teh, Mbak Tiara tidak duduk di seberang Asep, melainkan di kursi sebelahnya. Jarak mereka begitu dekat. "Kamu anak yang baik ya, Sep," kata Mbak Tiara pelan, matanya menatap Asep lekat. Tatapan itu berbeda dari biasanya. Lebih dalam, lebih intens. Paling pendiam, tapi paling perhatian. Asep hanya bisa menelan ludah, tak mampu berkata-kata. Mbak Tiara mencondongkan tubuhnya sedikit, seolah ingin berbagi rahasia. Aroma parfumnya yang lembut menguar, membuat kepala Asep pening. "Mbak kadang kesepian sekali di sini," bisiknya, suaranya serak. Tangannya terulur, bukan untuk menyentuh, tapi hanya berhenti beberapa senti dari lengan Asep. "Anak seusiamu, apa kamu sudah pernah jatuh cinta?" Pertanyaan itu, di tengah suasana yang begitu privat, terasa seperti sebuah godaan. Itu bukan lagi pertanyaan seorang kakak kepada adiknya. Ada nada lain di sana, nada yang membuat Asep merasa seperti seorang pria dewasa. Jantungnya berpacu kencang, terjebak antara rasa takut dan sebuah keinginan yang baru ia sadari. Dunia seakan menyempit, hanya ada dia, Mbak Tiara, dan pertanyaan yang menggantung di udara. Ketakutan di dalam diri Asep bergulat dengan sebuah keberanian yang baru tumbuh. Ia menatap lekat mata Mbak Tiara, menemukan jejak kesepian di sana yang ingin sekali ia hapus. "Sudah Mbak," jawab Asep. Suaranya lebih mantap dari yang ia duga.
Mbak Tiara mengangkat alisnya sedikit terkejut. Senyum tipis yang menggoda tersungging di bibirnya. Oh ya, siapa gadis yang beruntung itu? Asep tidak ragu. Mbak Tiara. Senyum di wajah Mbak Tiara membeku. Keheningan yang canggung menyelimuti mereka hanya dipecah oleh suara hujan di atap. Mengabaikan debaran jantungnya yang menggila, Asep melanjutkan dengan lugas. Aku tahu aku lebih muda. Aku tahu ini kedengarannya gila. Tapi aku tidak mau lihat Mbak kesepian lagi. Aku mau menjaga Mbak. Ia mencondongkan tubuhnya, tatapannya tajam dan penuh keyakinan. Walaupun usiaku berbeda, aku mau jadi suami Mbak Tiara. Pernyataan itu terlontar begitu saja. Bukan lagi sebuah pertanyaan, melainkan sebuah deklarasi yang mengubah segalanya. Asep bukan lagi anak laki-laki yang kebingungan, dan Mbak Tiara bukan lagi sekadar wanita kesepian. Mereka adalah dua orang yang terperangkap dalam momen dramatis, di mana sebuah janji yang mustahil baru saja diucapkan dengan lantang.